Shalom adik-adik semua, apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan karena kita bisa kembali melakukan ibadah tunas meskipun ibadah tunas kita dilakukan secara online, tapi semoga tidak mengurangi rasa sukacita kita untuk terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan karena kita masih boleh melakukan ibadah tunas khususnya untuk remaja dan juga remaja Alkitab. Sebelum kita mulai pada ibadah kita, mari kita mengangkat satu pujian yang berkata Tuhan Allah hadir, Kidung Jemaat 17. Tuhan Allah hadir bagi kita semua. Tuhan menuntun dan menyertai kita agar kita bisa melakukan ibadah tunas kali ini. Sebelum kita masuk ke ibadah, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa di dalam surga, terima kasih banyak Tuhan karena pada hari ini kami boleh melakukan ibadah tunas kami yang perdana ya Tuhan, meskipun secara online tapi semoga tidak mengurangi rasa semangat kami untuk terus memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus Allah Bapa di dalam surga, berkati ibadah tunas kami mulai dari awal, pertengahan hingga berakhirnya agar bisa berjalan seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Pakai telinga dan hati kami ya Tuhan dengan baik agar kami bisa mendengarkan firman-Mu dan hati kami bisa terus fokus untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ini doa dan permohonan kami ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan karena kita masih boleh bertemu lagi meskipun secara virtual, tapi dengan kasih Tuhan yang begitu luar biasa, kita dapat berkumpul bersama. Meskipun di rumah masing-masing, tapi kakak yakin semangat kita untuk terus memuji dan memuliakan Tuhan tidak pernah patah. Jadi mari kita angkat satu pujian yang berkata bertemu dalam kasih-Nya. Tuhan mempertemukan kita di dalam kasih-Nya. Kasih Tuhan begitu luar biasa untuk kita semua. Tidak memandang kasih itu untuk orang yang seperti apa, dari suku mana, dari ras mana, tapi Tuhan memberikan semua kasih-Nya kepada kita tanpa memandang satu apapun dari kita, tanpa memandang kita miskin atau kita kaya atau kita dari keluarga yang bagaimana, tapi kasih Tuhan tetap tercurah. Kenapa? Karena kasih dari Tuhan itu sangat lemah lembut.
Dan kita sebagai anak-anaknya harus bisa mengasihi sesama kita secara lemah lembut. Mari kita mengangkat satu pujian yang berkata, kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih Tuhan begitu lemah lembut bagi kita. Untuk merespon kasih Tuhan kepada kita secara pribadi maupun keluarga, secara apa yang kita dapat, mari kita mempersembahkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan dengan diiringi lagu Hujan Berkat. Saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita siapkan telinga kita tidak usah mengganggu adik kita, kakak-kakak kita, atau mungkin kita sedang ibadah tunas dengan teman-teman sekitar rumah kita. Ketika mendengarkan firman, kita harus fokus hati, pikiran kita harus selalu siap agar firman yang diberitakan oleh kakak pengasuh bisa kita dengar, bisa kita simpan di dalam hati kita, dan bisa kita laksanakan dalam hidup keseharian kita. Sambil menjemput pelayan firman, kita akan mengangkat satu pujian yang berjudul Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan
puji jemaatmu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Shalom, selamat pagi adik-adik remaja dan remaja Alkitab. Apa kabar kalian pagi hari ini? Ya, kita patut bersukacita dan bersyukur untuk hari-hari hidup kita yang Tuhan berikan setiap hari dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saat ini kita akan masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama di dalam kitab 1 Petrus. 1 Petrus pasal 1 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-25. 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai ayat 25. Namun sebelumnya mari kita berdoa memohon tuntunan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu pada saat pagi hari ini kami boleh duduk bersama dalam persekutuan anak dan remaja, secara khusus remaja dan remaja Alkitab. Kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan untuk boleh kami dikuatkan, dimampukan di hari-hari hidup kami untuk tetap semangat dan tetap teguh di dalam iman kepada Yesus Kristus. Kiranya Roh Kudus tuntun kami di dalam pembelajaran firman Tuhan, karena sesungguhnya kami tidak mampu kalau kami sendiri yang mempelajarinya. Oleh karena itu kami mohon tuntunan kuasa Roh Kudus mengajar kami untuk bisa memahami firman Tuhan dengan benar. Ampuni kami akan segala kesalahan dan dosa kami, di dalam nama Yesus Kristus kami memohon. Amin. Ya, pembacaan kita pada hari ini dalam surat 1 Petrus pasal 1 ayat 13 pasal 1 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-25. Kekudusan dan kasih persaudaraan. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu,
bukan bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tetap tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus, ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepadamu. Nah, itulah adik-adik, kita membaca tentang kekudusan dan kasih persaudaraan. Kekudusan adalah hal yang mutlak, yang harus kita dapati lewat proses hidup kita, yaitu dengan ketaatan. Kalau kita mau hidup kudus, berarti kita hidup dalam ketaatan pada kebenaran. Kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang memerdekakan kita. Kalau dosa itu, dosa memperbudak kita. Tetapi firman Tuhan memerdekakan, kebenaran firman Tuhan memerdekakan kita. Oleh karena itu, jika kita ingin hidup dalam kekudusan, kita harus hidup sebagai anak-anak yang taat, yang sudah tidak lagi menuruti hawa nafsu yang menguasai kita di hari-hari hidup kita yang lalu. Ya, kekudusan itu hal yang mutlak di dalam hidup orang percaya. Karena tanpa kekudusan, tidak ada seorang pun dapat melihat Allah. Oleh karena itu, jika kita kudus dalam hidup kita, maka kita akan menyaksikan perkara-perkara Allah yang luar biasa, yang nyata dalam hidup kita, yang kita akan jumpai hari lepas hari. Oleh karena itu, begitu pentingnya kekudusan, dan Alkitab menegaskan bahwa kuduslah kamu, sebab Allah itu kudus. Oleh karena itu, kalau kita ingin disebut sebagai anak-anak Allah, layak disebut sebagai anak-anak Allah, berarti kita hidup sebagai anak-anak yang taat. Yang taat kepada perintah dan ketetapan Allah. Oleh karena itu adik-adik, kekudusan ini ketika sudah tercipta, sudah ada dalam diri kita, kita boleh hidup kudus dalam proses Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kita, maka akan tercipta suatu persekutuan orang-orang percaya yang hidup kudus di hari-hari hidup mereka. Dan di dalam persekutuan orang-orang percaya itu, kekudusan adalah suatu hal yang sangat serius dan selalu diperhatikan di setiap hari hidup kita. Nah, di dalam kekudusan itu juga kita hidup dalam persekutuan yang penuh dengan kasih. Ya. Kehidupan persekutuan dalam kasih persaudaraan akan membentuk suatu
lingkup atau suatu persekutuan di mana orang-orang percaya hidup taat dan setia melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi adik-adik, ingat, kekudusan dalam hidup kita itu adalah hal yang penting. Karena di zaman sekarang ini, banyak orang yang sangat sulit untuk mau membicarakan tentang kekudusan, mau menelanjangi dosa. Karena ingat, firman Tuhan menuliskan bahwa tanpa kekudusan, tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah. Ya adik-adik, itulah renungan singkat yang kakak sampaikan. Dan ingat adik-adik, jangan mau digoyahkan oleh orang-orang yang bisa menjadi batu sandungan dalam hidup kita, terutama ketika kita mau hidup kudus, lalu kita diejek. Sok suci, sok kudus. Biarkanlah mereka berkata demikian, karena itulah tantangan yang bisa membawa kita untuk tetap teguh. Bukan membawa kita untuk jatuh ya. Tapi dengan tantangan orang-orang demikian, hambatan orang-orang yang menghambat kita seperti itu, justru kita harus lebih teguh berpendirian bahwa kita harus mengejar kekudusan itu. Ya, dan mengusahakannya. Dengan cara cuma dua, taat dan setia di dalam melakukan kehendak Bapa di sorga. Amin. Demikian adik-adik untuk firman Tuhan yang kita dengar pada saat pagi hari ini. Jangan lalu begitu saja dengar lalu hilang. Tapi diingat baik-baik, kita renungkan dan kita pelajari, kita buktikan dalam hari-hari hidup kita bahwa firman Tuhan itu nyata. Firman Tuhan itu hidup di dalam kita. Dan ketika orang lain melihat bahwa hidup kita berubah dan hidup kita penuh dengan kebenaran firman Tuhan yang hari-hari kita taati, maka orang lain akan meneladani itu. Meneladani apa yang kita teladani, yaitu hidup di dalam ketaatan dan kesetiaan di dalam proses pengudusan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita hari-hari. Ya adik-adik, mari kita berdoa untuk menutup renungan di pagi hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk sejenak kami boleh belajar merenungkan firman Tuhan tentang kekudusan. Masih banyak lagi yang harus kami ketahui Bapa lewat firman-Mu. Karena Tuhan tuntun kami, kuatkan hati kami, beri hati kami semangat dan kerinduan yang sungguh kepada firman-Mu, agar firman-Mu dapat hidup di dalam kehidupan kami dan juga menjadi terang bagi setiap orang di sekitar kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur dan memohon. Haleluya. Amin. Demikian adik-adik. Sampai jumpa lagi di renungan berikutnya. Shalom. Kita telah mendengar cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh Kakak Daniel dari 1 Petrus 1 ayat 13-25. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar hari ini bisa kita jadikan patokan sebagai teladan hidup kita selama seminggu ke depan. Dan kiranya firman Tuhan terus ada di dalam hati kita dan berdiri teguh di dalam hati kita, agar apa yang kita lakukan dapat kita lakukan seturut dengan apa yang Tuhan Yesus kehendaki. Untuk merespon firman Tuhan yang telah kita dengar, mari kita mengangkat satu pujian yang berkata serikat persaudaraan.
ibadah tunas kita untuk remaja dan remaja Alkitab telah selesai. Sebelum itu mari kita tutup dengan doa. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Allah Bapa di dalam surga, Tuhan yang Maha Baik, Allah pencipta langit dan bumi. Terima kasih Tuhan karena pada hari ini di Tunas kami diajar dari kitab 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 25. Ajar kami untuk tetap hidup kudus ya Tuhan dan saling mengasihi sesama kami seperti Tuhan mengasihi kami tanpa memandang siapa kami. Meskipun kami berdosa ya Tuhan, tapi kasih-Mu terus tercurah di antara kami. Tuhan Yesus, ajar kami untuk mengasihi sesama kami, meskipun mungkin kami sering tersakiti oleh perkataan sesama kami ataupun kami menyakiti mereka. Ajar kami untuk terus saling mengasihi Tuhan seperti Tuhan mengasihi kami. Tuhan Yesus Allah Bapa di dalam surga, terima kasih karena ibadah tunas kami pada hari ini boleh selesai. Terima kasih atas berkat dan perkenanan Tuhan. Dan ya Tuhan, sekarang kami akan kembali untuk beraktivitas masing-masing. Tuhan tolong bimbing dan jaga kami agar kami bisa beraktivitas dengan baik. Tuhan berkati kami agar kami bisa kembali lagi minggu depan untuk mengikuti ibadah sekolah minggu dan juga ibadah tunas. Tuhan Yesus Allah Bapa di dalam surga, ini doa dan permohonan kami, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah mengikuti ibadah tunas remaja-remaja Alkitab pada hari ini. Jangan lupa untuk tetap mengikuti ibadah sekolah minggu online, live streaming, dan setelah itu dilanjutkan dengan ibadah tunas. Adik-adik bisa melihat di YouTube dan mencari bagian untuk tunas remaja dan remaja Alkitab. Sampai ketemu di minggu depan. Shalom!